Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat Indonesia. Perkenalkan, nama saya Febri Elbi Saputra, calon guru penggerak Angkatan 6 dari Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Dalam kesempatan ini, saya akan melakukan analisis terhadap hasil wawancara yang sudah saya lakukan terhadap dua narasumber. Yang pertama yaitu Bapak Dr. Andes Khairussoleh MTPD. Beliau selaku Kepala SMA Negeri 13 Mukomuko. Dan yang kedua adalah Bapak Sulianto Saputra SPD sebagai Kepala SMA Muhammadiyah Penari Kabupaten Mukomuko. Berikut cuplikan dari wawancara tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat Indonesia. Perkenalkan, saya Febri Elbi Saputra, calon guru penggerak Angkatan 6 dari Kabupaten Mukomuko. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara dengan salah seorang kepala sekolah senior di Kabupaten Mukomuko, yaitu Bapak Dr. Andes Khairussoleh MTPD. Kebetulan beliau juga adalah kepala sekolah di satuan pendidikan tempat saya bertugas, yaitu SMA Negeri 13 Mukomuko. Misalnya Bapak dihadapkan pada dilema di mana ada siswa yang melanggar aturan di sekolah, kemudian secara aturan siswa tersebut bisa dikeluarkan dari sekolah, namun di sisi lain siswa tersebut sudah kelas 12 dan berpotensi putus sekolah kalau dikeluarkan. Kira-kira bagaimana Bapak mengambil keputusan jika Bapak ada di posisi seperti itu, Pak? Ini dilakukan musyawarah lebih dulu. Kemudian mitra kerja tentu komite, ketua komite dan kota, termasuk orang tua walinya merupakan mitra. Jadi kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Pihak sekolah tentu melibatkan ketua komite dan lain-lain yang dirasakan sangat berkompeten untuk menyelesaikan masalah. Apalagi kultur masyarakat di sini mungkin lebih budayanya lebih tertarik ingin mengetahui bagaimana sekolah yang Bapak pimpin ini itu mengambil keputusan ketika dihadapkan pada kasus-kasus dilema etika. Katakanlah misalnya ada siswa yang melanggar peraturan di luar batas toleransi sekolah, tapi di sisi lain itu kita melihat bahwa jika dikeluarkan anak ini mungkin tidak bisa melanjutkan sekolah, atau mungkin dia sudah kelas 3 atau alasan-alasan kemanusiaan yang lain, kira-kira seperti itu. Bagaimana sih langkah sekolah Bapak membuat sebuah keputusan dalam ada kasus-kasus di kita seperti ini? Baik, tentu kita dalam modul tugas belum lanjut ke ponis, Pak. Jadi kita pendekatan tertutup dulu, menggali dulu, mengidentifikasi, barulah nanti memutuskan, oh anak ini benar-benar bersalah, bukan cuma ada masalah dia sendiri, tapi mungkin banyak pihak yang menjadi dia yang bikin masalah. Tentu kita juga membuat supaya anak ini tenang di sekolah, Pak, supaya nanti mereka betah dan meminimalisir. Agar analisis dan wawancara ini terukur, maka saya menanyakan dilema etika yang sama kepada kedua narasumber, yaitu bagaimana kepala sekolah tersebut mengambil keputusan terhadap persoalan siswa yang melanggar aturan di luar batas toleransi aturan sekolah. Ada beberapa hal yang saya temukan cukup menarik dari hasil wawancara yang telah saya lakukan. Yang pertama dari Bapak Khairussoleh, beliau menyatakan bahwa dalam membuat keputusan tentang pelanggaran disiplin atau aturan yang dilakukan oleh siswa, beliau selalu mengedepankan upaya pembinaan terlebih dahulu. Kemudian baru dilaksanakan musyawarah mufakat bersama para guru dan berkolaborasi dengan komite serta pihak-pihak yang ada di masyarakat. Sedangkan pada Bapak Sulianto Saputra, beliau menyampaikan bahwa untuk penanganan kasus pelanggaran aturan pada siswa itu biasanya sekolah beliau itu mengedepankan upaya-upaya preventif, upaya-upaya pencegahan
dengan memaksimalkan berbagai kegiatan-kegiatan sehingga meminimalisir angka pelanggaran siswa di sekolahnya. Andai pun terjadi pelanggaran terhadap aturan sekolah oleh siswa, biasanya beliau selalu membuat keputusan dengan terlebih dahulu mengidentifikasi mengapa siswa tersebut melakukan pelanggaran, kemudian menganalisis mengapa itu bisa terjadi, dan mengumpulkan data-data pendukung agar dapat menjadi pertimbangan dalam membuat keputusan. Dari hal-hal menarik yang tadi kita temukan pada saat wawancara, kita dapat menganalisis bahwa sesungguhnya kedua narasumber ini itu telah menerapkan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Hanya saja, secara teori, kedua narasumber menyatakan memang belum mengetahui tentang teori tersebut. Dan khusus untuk 9 langkah pengambilan keputusan, menurut saya dari analisis hasil wawancara yang saya lakukan, sebenarnya sebagian besar langkah-langkah tersebut sudah dijalankan oleh kedua narasumber. Namun langkah-langkah tersebut tentu tidak dijalankan secara sistematis, secara runut sesuai dengan. Yang kedua adalah bagaimana kesamaan dan perbedaan dari kedua narasumber ini dalam pengambilan keputusan. Jadi dari hasil wawancara yang ada, saya menganalisis bahwa kesamaan kedua narasumber ini adalah keduanya itu sama-sama menggunakan prinsip keberpihakan terhadap siswa atau berpihak pada murid dalam membuat keputusan. Ini terlihat dari bagaimana keduanya, yang pertama mengedepankan langkah upaya-upaya pembinaan, dan yang satunya lagi itu berupaya menerapkan langkah-langkah preventif pencegahan agar siswa tidak dirugikan dalam keputusan yang dibuat oleh sekolah. Untuk perbedaannya sendiri, saya melihat dari wawancara yang dilakukan ini, bahwa pada kasus Bapak Khairul Soleh, beliau berada pada sekolah yang siswanya homogen, kemudian kultur masyarakat di sekitarnya juga masih sangat kental sekali, sehingga pelibatan masyarakat, pihak komite itu menjadi sangat penting sekali dalam pengambilan keputusan di sekolah. Sedangkan untuk Pak Sulianto, saya melihat karena posisi siswa di sekolahnya sudah cukup heterogen, mereka lebih mengedepankan bagaimana upaya-upaya pencegahan dan menguatkan internal mereka ketika akan mengambil keputusan. Tentu dengan berbagai langkah tadi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, yaitu mengidentifikasi, menganalisis, dan mengumpulkan data sebelum membuat keputusan. Yang ketiga, bagaimana rencana para narasumber ke depan ketika menghadapi kasus-kasus dilema etika, sebagai contoh dilema etika ketika menghadapi siswa yang melanggar aturan sekolah. Nah, dari Bapak Khairul Soleh, beliau menyatakan bahwasanya ke depan beliau bersama para guru sedang merancang berbagai program sekolah dalam upaya memberikan bimbingan khusus kepada siswa-siswa tertentu yang berpotensi melakukan pelanggaran terhadap aturan sekolah atau yang sedang mengalami masalah. Jadi bimbingan ini beliau nyatakan akan dibuat terintegrasi mulai dari guru mata pelajaran, wali kelas, BK, dan kesiswaan. Sehingga diharapkan dengan adanya bimbingan khusus ini, siswa-siswa yang sedang mengalami masalah itu tidak mengekspresikan persoalan-persoalannya itu dalam bentuk kenakalan atau pelanggaran-pelanggaran di sekolah. Yang berikutnya, Bapak Khairul Soleh juga menyatakan ke depan beliau juga ingin melengkapi, program ke depan adalah ingin melengkapi sarana dan prasarana sekolah yang mendukung untuk penertiban siswa. Misalnya adalah pembuatan pagar sekolah, karena kebetulan di sekolah beliau itu kondisi pagarnya belum memadai, sehingga arus anak keluar masuk dari sekolah itu masih terlalu terbuka. Sedangkan dari Pak Sulianto, beliau menyatakan ke depan beliau ingin berkolaborasi dengan berbagai pihak, misalnya dengan pihak kepolisian,
pihak TNI, pihak pemerintahan, dan pihak-pihak desa, masyarakat untuk membuat acara bersama dan mungkin nanti dia sampaikan akan membuat adanya program guru tamu. Jadi di sekolah ada dari pihak kepolisian memberikan pemahaman, pembinaan kepada siswa, ada pihak TNI dengan harapan terbangun mental dan disiplin siswa ini menjadi lebih baik. Itu untuk analisis terhadap program-program ke depan dari kedua narasumber. Dari inspirasi yang disampaikan oleh kedua narasumber, ditambah lagi dengan pengetahuan baru yang saya dapatkan ketika mempelajari modul 3.1, maka ke depan saya berencana untuk menerapkan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan keputusan dalam aktivitas saya di sekolah, khususnya dalam aktivitas rutin saya, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran di kelas. Dan pada tahap berikutnya saya akan menggunakan 4 paradigma ini, 3 prinsip ini, dan 9 langkah ini untuk mengambil keputusan pada hal-hal yang sesuai dengan tugas dan fungsi saya. Saya pikir itu analisis saya terhadap hasil wawancara yang telah saya lakukan kepada kedua kepala sekolah tadi, dan mudah-mudahan analisis ini dapat bermanfaat khususnya untuk saya pribadi dan untuk rekan-rekan guru yang sekarang menjalani tugas mulia sebagai pemimpin pembelajaran bagi siswa-siswanya. Terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber yang sudah memberikan banyak inspirasi kepada saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.